Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan suatu pemahaman tentang Qadam. Yang saya bahas adalah secara nasionalisme. Apa itu Qadam dan apa itu Qadam pendamping dan bagaimana cara memaksimalkannya Qadam tersebut. Di setiap orang memiliki suatu pengetahuan sendiri-sendiri. Jadi tidak harus di Padepokan Sekar Pawitra. Banyak seseorang yang memiliki Qadam pendamping, tetapi dia menyebutnya dengan Qadam. Entah dia mendapatkannya dari segi pengisian badan, dari segi lelaku melek, dari segi ritual, dari segi zikir, dari segi meditasi. Pada intinya, ada Qadam yang ikut dengan kita. Itu yang dinamakan Qadam. Yang dinamakan Qadam pendamping, Qadam tersebut mendampingi kita. Maka saya menyebutnya dengan Qadam pendamping. Tetapi, di setiap orang mengatakan adalah Qadam. Padahal itu mendampinginya. Berarti saya mengetahui dengan sebutan Qadam pendamping. Oke, sekarang kita bahas tentang Qadam. Banyak seseorang yang melakukan suatu pengisian badan di suatu praktisi spiritual atau supranatural yang dianggap udah mumpuni. Setelah pengisian badan bisa dites kekuatan tersebut, entah itu langsung dipukul, entah itu langsung dikeprok, atau bisa dibacok. Nah, orang yang diisi menganggapnya ilmunya udah masuk karena udah dites, udah bisa. Sedangkan di sisi lain atau orang lain saat melihat dia melihat ada sosok gaib. Dia menyebutnya adalah Qadam. Qadamnya orang yang diisi tadi. Sedangkan yang diisi tidak mengetahui adanya Qadam. Yang dia ketahui adalah ilmu yang dimasukkan di badannya. Oke, yang kedua dari segi ritual. Ada seseorang yang melakukan suatu ritual di suatu tempat keramat, bisa mandi dengan bunga 7 rupa, dengan membakar dupa atau kemenyan, lalu membaca suatu mantra-mantra tersebut. Menurut dia, mantra tersebut buat keselamatan, buat pembersihan badan. Nah, setelah dia melakukan ritual, dia merasa nyaman, tenang, fresh. Kayak ada aura yang udah terbuka. Nah, dia menganggapnya bahwa aura negatif yang ada di badannya itu udah hilang. Di segi lain, ada seseorang yang melihat dia, menerawangnya, ada sosok Qadam. Berasumsi bahwa orang ini memiliki Qadam, pengasihan. Sedangkan bagi pelakunya, dia tidak merasa memiliki Qadam. Dia hanya berniat untuk membersihkan diri. Ya. Itu yang tentang ritual. Yang ketiga, tentang zikir atau lelaku. Dia diberi ijazah oleh seseorang ahli spiritual, kemudian dipraktekkan, yaitu dibuat wirid, buat puasa, melek, dan sebagainya. Setelah selesai, kemudian dites ilmunya, entah itu tenaga dalam ataupun sesuai dengan ijazah tersebut ya, ataupun
kanuragan ataupun kebatinan dan sebagainya. Dia merasa tidak memiliki khodam, dia merasa menjalankan ilmu. Tetapi di segi lain ada orang yang melihatnya bahwa dia ada khodamnya. Dia menganggapnya dia memiliki khodam ini. Bila ditanya, dia tidak memiliki. Dia tidak merasa ada pengisian atau tidak merasa ada ijab qabul tentang khodam. Sehingga dia menganggapnya ilmu yang dimasukkan, bukan khodam. Oke, sekarang yang keempat, yaitu tentang orang yang hobinya melek. Orang yang hobinya napak tilas. Ya. Dia senang napak tilas, saat napak tilas dia membakar dupa ataupun menyan, atau berdoa, membacakan doa untuk keselamatannya, sering melek. Nah, orang tersebut merasa menyaman dengan kehidupannya itu. Merasa nyaman, bahkan dia berdoa bisa mustajab. Kalau ada orang minta tolong didoain melalui media air, bisa sembuh. Nah, tetapi orang lain melihat orang tersebut ada khodamnya. Nah, bila dia ditanya, khodammu ini ya? Tidak, saya tidak memiliki khodam. Yang saya jalankan adalah uri-uri sejarah ataupun beretika di suatu tempat keramat, hanya seperti itu aja. Dia tidak tahu bahwa dengan lelaku tersebut ada khodam yang masuk atau khodam yang mengikuti dia. Pada intinya, apapun yang dilakukan, dia tidak merasa adanya khodam yang ada di badannya atau yang ada di samping kanan kirinya. Yang merasa adalah menjalankan suatu keilmuan. Ilmu yang bisa digunakan untuk keselamatan diri atau untuk menolong orang lain. Dia tidak menganggapnya bahwa adanya khodam. Yang dia anggap adalah ilmu. Di versi Padepokan Sekar Pawitra, saya memberikan pengetahuan untuk nasionalisme yang bisa dipahami oleh banyak orang sebagai referensi nantinya ya tentang khodam pendamping atau tentang khodam. Cara memaksimalkannya. Khodam itu adalah bangsa jin dan makhluknya Allah yang gaib. Makhluk Allah yang gaib itu juga disuruh ibadah kepada Allah. Jadi khodam itu juga butuh makan, butuh minum, butuh berkomunikasi atau bersahabat ataupun beretika. Nah, dasarnya di situ. Di Padepokan Sekar Pawitra ini saya menjelaskan tentang yang pertama tadi, ada seseorang yang lelakunya itu yang pertama yang lelakunya itu sering melakukan suatu amalia ataupun dzikir atau puasa yang diijazahkan oleh seseorang ahli spiritualnya itu ya, dibuat amalan terus menerus, kemudian dia memiliki kemampuan supranatural dan sebagainya. Nah, suatu ketika dia tidak mengamalkan doa tersebut, tidak membuat zikir. Dia menganggapnya tidak bisa digunakan karena udah lama tidak dibuat zikir. Bila digunakan kayak yang dulu-dulunya, tidak ngefek, katanya seperti itu. Padahal kalau udah menyatu, itu bisa digunakan secara terus-menerus. Karena kuncinya adalah di ijab qabul. Ijab qabul itu yang berbeda-beda. Ijab qabulnya ada yang tentang lelaku, sering bakar dupa,
sering bakar menyan. Ijab kabulnya ada yang tentang berzikir, ya, sering membaca doa, puasa. Ijab kabulnya ada yang tentang ritual-ritual, ya, ataupun sering-sering mandi dan sebagainya. Nah, itu yang tidak pernah disadari kalau itu adalah ijab kabul. Maka dari itu, ijab kabul ini adalah penting kalau orang yang memahaminya, ya. Jadi ijab kabul itu adalah suatu ikatan manusia dengan gaib, suatu ikatan pertemanan, suatu ikatan pertemanan manusia dengan gaib. Cuma sebatas teman, berbeda dengan kerjasama. Kalau kerjasama, manusia kerjasama dengan gaib, sehingga gaib ini meminta umbo rampe yang harus disediakan oleh manusia, dan manusia juga menuntut sama gaib itu supaya kebutuhannya itu, tujuannya itu harus bisa diselesaikan. Oke. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra, cara memaksimalkan khodam, misalkan tadi kalau orang yang lelakunya sering ritual mandi gitu ya, ritual mandi. Nah, dengan tidak disadari itu kan ada gaib yang dampingi. Nah, cara untuk memaksimalkan, datangkan dulu gaib itu. Setelah gaib datang, berada di hadapan kita atau di samping kita, nah, kita perintahkan untuk tujuan tertentu. Nah, sama saja orang yang lelakunya zikir, udah lama nggak dibuat zikir, katanya udah nggak mustajab lagi digunakan. Nah, belum tentu. Coba datangkan khodamnya terlebih dahulu, lalu gunakan lagi. Dengan laku melek juga sama, yang dianggap bahwa dia udah pernah memiliki suatu kemampuan. Datangkan khodam tersebut, hanya mendampingi saja. Kalau di Padepokan Sekar Pawitra, cara mendapatkan khodam itu sangat sederhana, yaitu dengan cara bermeditasi saja. Bermeditasi, masuk di dimensi tertentu, masuk di gelombang tertentu, dan masuk di alam tertentu untuk mendapatkan khodam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita masuk di alam tersebut dan bertemu sama khodam atau sosok gaib yang berbentuk hewan ataupun yang berbentuk manusia, kemudian kita ajak olah interaksi. Saya beri clue interaksinya, ya. Misalkan seperti ini. Apakah kamu bersedia untuk mendampingi saya? Bila dia mengiyakan, berarti ijab kabul itu udah sah. Jangan sampai bilang, saya minta tolong. Jangan sampai bilang, kita hanya minta tolongnya kepada Allah, bukan kepada gaib. Jangan sampai bilang, saya minta tolong. Misalkan gini ya, karena kita memiliki kebutuhan yang terdesak, mungkin segala cara apapun yang kita lakukan gagal, nihil. Kemudian pola pikir udah bingung, ngeblank, kemudian kita menggunakan jalur gaib sehingga dia bilang, saya minta tolong untuk selesaikan ini. Nah, dengan tidak disadari itu adalah perkataan yang musyrik. Karena apa? Meminta tolong kepada makhluk Allah, bukan kepada Allah. Jadi, yang betul adalah, apakah kamu yang mendampingi saya? Terus cara untuk menggunakan itu bagaimana? Kalau untuk cara memaksimalkan khodam, datangkan terlebih dahulu. Setelah datang, kamu saya perintahkan untuk menyelesaikan urusan saya ini. Urusannya utarakan. Misalkan gini, ada suatu kasus di suatu perusahaan, ya. Padahal kita itu
tidak salah ataupun kita salah, terus kita memiliki khodam, kita gunakan khodam tersebut, kemudian kita dipanggil oleh personalia mungkin ya, karena kita melakukan suatu kesalahan. Sebelum menghadap ke pimpinan itu, kita datangkan terlebih dahulu khodam tersebut. Setelah datang, kemudian diperintahkan, pengaruhi pikiran personalia supaya welas asih kepada saya. Nah, cuma itu saja. Jadi jangan bilang, saya minta tolong kasus saya ini supaya lancar, tidak ada halangan. Nah, hindari saya minta tolong kepada bangsa gaib. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Sesama makhluk Allah dilarang minta tolong. Jadi caranya ada cara lain. Caranya seperti tadi ya. Setelah datang gaibnya, kemudian kan tahu namanya ya, karena yang punya khodam pasti tahu lah. Setelah itu kita tanya, saya nanti bertemu dengan personalia, pengaruhi personalia, namanya ini, putar-putarkanlah pikirannya supaya welas asih kepada saya dan tidak menghukum kepada saya. Bila dia mengiyakan, dia udah sanggup, kita jalan aja mengikuti panggilan personalia tersebut. Nah, amati saja perkataan personalia. Pasti di situ nanti berubah saat bertemu dengan Anda. Karena apa? Saat belum ketemu, mungkin dia memiliki suatu emosi ya, ingin menghukum berat Anda. Saat setelah ketemu, di samping kanan kiri ada khodam, pasti dia berubah. Bahkan dia bisa takut kepada Anda. Nah, itu cara memaksimalkan khodam pendamping. Kalau untuk dari segi pengasihan, bagaimana? Setelah datangkan khodam tersebut, ya, setelah datang, misalkan belum punya pasangan ya, saya berjalan ke pasar, setiap wanita pengaruhilah untuk menyukai saya. Saat ada interaksi saling menatap muka di suatu pasar tersebut, nah, lalu dekati, ajak komunikasi, ajak kenalan. Pasti dia diam dan mengikuti apa kata-kata Anda, karena Anda memiliki khodam tersebut. Nah, jadi cara menggunakan khodam itu harus betul dan harus benar caranya supaya kita tidak sesat dengan khodam tersebut. Jadi silakan dipraktekkan, silakan dipahami pengetahuan-pengetahuan tentang khodam yang saya berikan. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.